Jenderal TNI Anumerta Raden Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo lahir dengan nama Muhammad Siddiq di rumah keluarganya di Sindurjan, Purworejo, Hindia Belanda pada tanggal 22 Februari 1893. Ia adalah putra pertama dari pasangan Sumoharjo, seorang kepala sekolah dan putra tokoh muslim setempat, dan istrinya putri dari Raden Tumenggung Wijoyo Kusumo, seorang bupati Trenggalek. Pasangan ini kemudian memiliki dua putra lagi, yaitu Iskandar dan Sukirno, serta 3 orang putri. Putra-putranya sebagian besar dibesarkan oleh pembantu rumah tangga, dan pada usia muda, Siddiq mulai menunjukkan kualitas pemimpin. Ia memimpin kelompok anak-anak di lingkungannya ketika memancing dan bermain sepak bola. Ketiga saudara ini bersekolah di sekolah untuk suku Jawa yang dikepalai oleh ayah mereka. Oleh sebab itu, mereka menerima perlakuan khusus. Hal ini yang menyebabkan mereka menjadi nakal dan berpuas diri. Pada tahun kedua sekolahnya, Siddiq jatuh dari pohon kemiri dan kehilangan kesadaran. Setelah sadar, ibunya mengirim surat kepada sang kakek, yaitu Wijoyo Kusumo, yang mengungkapkan bahwa nama Siddiq adalah penyebab perilaku buruknya. Sebagai balasan dari sang kakek, Wijoyo Kusumo menyarankan bahwa Siddiq harus diganti dengan Urip, yang berarti hidup. Saat ia sembuh, keluarganya memutuskan untuk menamainya kembali dengan nama Urip, meskipun kelakuannya tetap saja buruk. Ia kemudian dikirim ke sekolah putri Belanda atau Europees Leger Meisje School. Karena sekolah untuk putra sudah penuh dan orang tuanya berharap bahwa sekolah putri akan meningkatkan kemampuan Urip dalam berbahasa Belanda, juga mengubah temperamennya. Setelah belajar selama 1 tahun di sekolah putri, Urip menjadi lebih kalem. Ia lalu dikirim ke sekolah Belanda untuk putra. Meskipun demikian, nilai akademiknya tetap saja buruk. Pada tahun terakhir di sekolah dasar, ia sering mengunjungi teman ayahnya, seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Aceh selama 20 tahun, untuk mendengarkan cerita dari pria tua itu. Hal ini yang kemudian menginspirasi Urip untuk bergabung dengan Koninklijke Nederland Indisch Leger, atau dikenal dengan sebutan KNIL. Setelah lulus ujian calon pegawai negeri dan persiapan selama beberapa bulan, Urip pindah ke Magelang pada tahun 1908 untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi atau Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren, atau disingkat dengan OSVIA. Orang tuanya ingin Urip menjadi bupati seperti kakeknya, yaitu Wijoyo Kusumo. Setahun kemudian, adik-adiknya menyusul ke OSVIA. Setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 1909, Urip tenggelam dalam depresi selama berbulan-bulan dan berubah menjadi penyendiri. Pada tahun terakhirnya di OSVIA,
Urip memutuskan untuk mendaftar ke Akademi Militer di Mr. Cornelis, Batavia, atau kini dikenal dengan nama Jatinegara, Jakarta Timur. Ia berangkat ke sana langsung dari Magelang dan mengatakan kepada adik-adiknya untuk memberitahu ayah mereka yang tidak setuju dengan pilihan putranya. Sumoharjo pada awalnya berusaha untuk membujuk putranya agar kembali ke Osvia dengan memberinya uang 1.000 gulden. Tetapi akhirnya menyetujui pilihan Urip untuk masuk akademi militer. Setelah pelatihan yang menurutnya menyenangkan, Urip lulus di Akademi Militer pada bulan Oktober 1914 dan berpangkat Letnan II di Knil. Setelah mengunjungi ayahnya di Purworejo selama beberapa hari, Urip kembali ke Mr. Cornelis, tempat ia menjabat di Batalion 12. Meskipun ia adalah pria terkecil dan satu-satunya pribumi di unitnya, ia diserahi jabatan pemimpin. 1,5 tahun kemudian, ia dikirim ke Banjarmasin, Borneo. Setelah melewati masa-masa berpatroli di belantara Puruk Cahu dan Muara Tewe, ia dikirim ke Tanah Grogot, kemudian ke Balikpapan. Saat ditempatkan di sana, Urip dipromosikan menjadi Letnan I, tetapi menghadapi diskriminasi dari tentara Belanda karena ia berasal dari kalangan pribumi. Di Banjarmasin, ia meyakinkan komandannya untuk mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perwira non-Belanda bergabung dengan tim sepak bola, dan pada tahun 1917 ia menerima status hukum yang sama dengan tentara Belanda. Setelah Balikpapan, Urip dikirim ke Samarinda, Tarakan, dan terakhir ke Malinau. Di Malinau, Urip berpatroli di perbatasan Kerajaan Sarawak atau kini bagian dari Malaysia yang dikuasai oleh Hindia Belanda dan Inggris. Ia juga bertugas mencegah konflik dan pengayauan antar suku Dayak. Suatu hari, 7 tahun setelah tiba di Borneo, Urip baru saja selesai berpatroli dan menemukan rumahnya sudah dibakar. Atas rekomendasi seorang dokter, Urip kembali ke Jawa melalui Tarakan dan Surabaya, dan tiba di Cimahi. Di Cimahi, Urip mengistirahatkan diri selama beberapa bulan. Setelah pulih total, pada tahun 1923, Urip ditempatkan di kampung halamannya, Purworejo. Pada September 1925, Urip dipindahkan ke Magelang dan bertugas di Merkoses te Voet, sebuah unit militer bentukan Knil. Meski awalnya Urip diketahui adalah pria yang kerap menghindari wanita, di bawah tekanan untuk segera menikah, Urip berkenalan dengan Rohmah Subroto, putri dari Subroto, mantan guru bahasa Jawa dan Melayunya, yang juga kerabat jauh tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini. Dua sejoli ini bertunangan pada tanggal 7 Mei 1925
dan menikah pada 30 Juni pada tahun yang sama. Di Magelang, Urip menggunakan nama ayahnya sebagai nama belakang untuk berurusan dengan Belanda. Setelah itu, ia mulai menyebut dirinya dengan nama lengkap Urip Sumoharjo, meskipun orang lain terus memanggilnya Urip. Setahun setelah pernikahannya, Urip dan istrinya ditempatkan di Ambarawa. Di sana, Urip ditugaskan untuk membangun kembali unit KNIL yang telah dibubarkan sebelumnya. Sambil melatih prajurit lokal menggantikan komandan Belanda yang belum tiba, Urip dipromosikan menjadi kapten. Setelah komandan Belanda tiba pada Juli 1928, Urip diberi cuti 1 tahun yang ia manfaatkan untuk melakukan perjalanan wisata ke seluruh Eropa bersama istrinya. Sekembalinya ke Hindia, ia ditempatkan di Mr. Cornelis. Di Mr. Cornelis, Urip mulai menjalankan latihan militer. Saat ditempatkan di sana, ayahnya meninggal dunia. Pada tahun 1933, ia dikirim ke Padang Panjang di Sumatera untuk menangani kerusuhan yang menewaskan beberapa perwira Belanda. Di Padang Panjang, ia melalui hari-harinya tanpa banyak peristiwa. Dan pada bulan Juli 1935, ia diberi cuti untuk bepergian ke Eropa sekali lagi. Urip juga dipromosikan menjadi mayor pada saat itu, yang menjadikannya sebagai perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL. Setahun kemudian, setelah kembali ke Hindia, ia ditempatkan di Purworejo. Pada pertengahan 1938, setelah berselisih dengan bupati setempat, Urip dipindahkan ke Gombong. Ia menolaknya dan kemudian keluar dari KNIL dan pindah ke rumah mertuanya di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Urip yang tidak bekerja menghabiskan waktunya dengan berkebun anggrek. Setiba di Yogyakarta, istrinya membeli sebuah villa di Gentan, di sebelah utara kota Yogyakarta. Meskipun villanya kecil, pasangan tersebut memanfaatkan lahan seluas 2 hektar atau 4,9 ekar untuk berkebun bunga. Dengan biaya hidup berasal dari uang pensiun Urip di KNIL. Di villanya yang bernama Camp atau Clarheid and Mood atau Kemurnian dan Keberanian, Urip kerap menerima tamu, baik yang berasal dari kalangan militer maupun warga sipil. Melalui tamu-tamu ini, ia menerima informasi mengenai peristiwa terkini dan memberikan saran tentang masalah-masalah militer dan politik. Pada tahun 1940, pasangan ini mengadopsi seorang gadis Belanda berusia 4 tahun bernama Ebi dari sebuah panti asuhan di Semarang. Tak lama kemudian, pada tanggal 10 Mei 1940, setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda, Urip dipanggil kembali untuk bertugas. 3 hari setelah melapor kepada Kolonel Pik di Magelang, ia berangkat ke markas KNIL di Bandung.
Di sana ia menjadi perwira pensiunan pertama yang melapor. Setelah itu, Urip bersama keluarganya dipindahkan ke Cimahi, dan ia ditugaskan untuk membangun depo batalion baru. Beberapa perwira pribumi ditempatkan di bagian utara Hindia pada tahun 1941 untuk berjaga-jaga jika Kekaisaran Jepang menyerang. Tetapi Urip tetap berada di Cimahi. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada awal 1942, Urip ditangkap dan dijebloskan ke kamp penahanan tawanan perang di Cimahi. Setelah dibebaskan 3,5 bulan kemudian, Urip menolak untuk membentuk pasukan kepolisian baru yang disponsori oleh Jepang dan kembali ke kamp. Di kamp, ia dan istrinya menyewa sawah dan menanaminya dengan padi sambil terus melanjutkan kegiatan berkebun. Untuk melindungi lahan mereka, Urip melindungi tanah dan rumahnya dengan pagar bambu yang tinggi. Meskipun tak lagi aktif di militer, Urip sesekali juga menerima tamu mantan anggota Kenil di vilanya, termasuk Abdul Haris Nasution atau yang kita kenal dengan sebutan Aha Nasution dan Sunarmo, yang membawa kabar terkini mengenai peristiwa yang terjadi di luar desa. Pasangan ini terus melanjutkan aktivitas mereka sebagai warga sipil. Kadang diganggu dan diawasi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang pro-Jepang. Sampai pada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus 1945 yang menandakan bahwa Jepang akan segera mundur dari Indonesia. Selama periode ini, Urip mulai mengalami masalah jantung. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Urip dan keluarganya meninggalkan kamp dan pindah ke rumah orang tuanya, Rohmah, di Yogyakarta. Setelah Badan Keamanan Rakyat atau BKR didirikan pada tanggal 23 Agustus, Urip memimpin sekelompok komandan militer mengajukan petisi untuk membentuk formasi militer nasional. Sementara itu, kelompok terpisah yang dipimpin oleh politisi Otto Iskandar Dinata menginginkan agar BKR menjadi organisasi kepolisian. Para pemimpin politik yang terdiri dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sepakat untuk berunding. BKR akhirnya ditetapkan sebagai organisasi kepolisian. Tetapi sebagian besar anggotanya pernah bertugas di militer, baik pembela tanah air atau PETA maupun Heiho. Pada tanggal 14 Oktober 1945, 9 hari setelah Tentara Keamanan Rakyat didirikan secara resmi, Urip ditetapkan sebagai Kepala Staf dan Panglima sementara dan segera berangkat menuju Jakarta. Dalam rapat kabinet keesokan harinya, Urip diperintahkan untuk membentuk Angkatan Perang Nasional yang bermarkas di Yogyakarta dalam persiapan untuk menghadapi serangan yang mungkin akan dilancarkan oleh pasukan Belanda
untuk merebut kembali Hindia. Ia berangkat ke Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober dan tiba keesokan harinya. Urip pertama-tama mendirikan markas di sebuah kamar di Hotel Merdeka yang digunakannya sampai Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono ke-9 menyumbangkan tanah dan bangunan untuk digunakan oleh para tentara. Karena BKR tersebar di bawah pimpinan para komandan independen di seluruh negeri, angkatan perang yang baru dibentuk, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia, berupaya untuk merangkul perwira pribumi yang berasal dari mantan anggota Kenil. Namun para perwira ini dipandang dengan penuh kecurigaan oleh para nasionalis Indonesia karena pernah bertugas di Angkatan Perang Belanda. Sementara itu, jajaran anggota TKR diambil dari sejumlah kelompok termasuk mantan tentara, peta, para pemuda, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Meskipun Urip berhasil memusatkan komando, pada kenyataannya hierarki angkatan perang bersifat kedaerahan dan sangat bergantung pada kekuatan unit daerah. Sesuai keputusan pemerintah pada tanggal 20 Oktober, Urip menjadi bawahan dari Menteri Pertahanan Soejo Adi Kusumo dan Panglima Angkatan Perang Supriyadi. Namun, Supriyadi tidak muncul untuk mengemban tugas-tugasnya. Supriyadi adalah seorang tentara peta yang memimpin pemberontakan terhadap pasukan Jepang di Blitar pada bulan Februari 1945 dan diyakini sudah tewas. Posisi Soejo Hadi Kusumo juga tak terisi dan pemimpin gerilya Mustopo menyatakan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Dengan demikian, Urip merasa agak diawasi dan ditekan untuk segera membentuk struktur militer yang stabil. Pada tanggal 2 November, ia menunjuk komandan untuk menangani operasi militer di berbagai daerah di Indonesia, yaitu Didi Kartasasmita di Jawa Barat, Suratman di Jawa Tengah, Muhammad di Jawa Timur, dan Suharjo Harjowardoyo di Sumatera. Masing-masing komandan ini diberi pangkat Mayor Jenderal. Urip juga mulai menyalurkan senjata ke berbagai unit Tentara Keamanan Rakyat. Ia mengambil alih senjata yang disita dari Jepang dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan. Namun, hasilnya kurang sesuai dengan yang ia harapkan. Peta telah dikelola secara kedaerahan pada masa pendudukan Jepang, dan para anggotanya tidak bersedia menerima kepemimpinan pusat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama Tentara Keamanan Rakyat, Jenderal Sudirman, Komandan Divisi 5 Purwokerto, yang hanya memiliki 2 tahun pengalaman militer dan 23 tahun lebih muda dari Urip, terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang setelah melalui 2 tahap pemungutan suara buntu.
Pada tahap ketiga, Urip meraih 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Komandan Divisi Sumatera semuanya sepakat untuk memilih Sudirman. Urip tidak terpilih karena beberapa komandan divisi mencurigai riwayat hidupnya dan sumpah yang ia ucapkan kepada Belanda saat ia lulus di Kenil. Sudirman terkejut dengan hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Urip. Tetapi para peserta pertemuan tidak mengizinkan. Urip sendiri merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas angkatan perang. Sudirman tetap mempertahankan Urip dan mengangkatnya sebagai kepala staf dengan pangkat Letnan Jenderal. Sebelum pemerintah melantik Sudirman sebagai Panglima Besar, Urip secara de jure tetap menjadi pemimpin. Tetapi wartawan Salim Said menulis bahwa perintah Urip sulit dipahami karena kemampuan berbahasa Indonesianya yang buruk dan perintahnya seringkali ditolak kecuali jika telah disetujui oleh Sudirman. Setelah Jenderal Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 18 Desember, ia mulai berupaya untuk mengkonsolidasi dan mempersatukan angkatan perang. Sedangkan Urip bertugas menangani masalah-masalah teknis dan organisasi. Banyak rincian-rincian seperti pemberlakuan seragam tentara ia limpahkan penanganannya kepada komandan daerah. Namun, untuk menangani masalah-masalah penting, ia mengeluarkan perintah yang berlaku secara nasional, misalnya perintah untuk membentuk polisi militer dan mencegah pasukan penerjun payung musuh mendarat. Bersama-sama, Sudirman dan Urip berhasil mengatasi ketidaksepahaman antara mantan tentara Peta dan Kenil. Sementara itu, perintah mengganti nama angkatan perang sebanyak 2 kali pada bulan Januari 1946. Yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Pada 23 Februari 1946, Urip ditunjuk untuk mengepalai Panitia Besar Reorganisasi Tentara yang dibentuk melalui keputusan Presiden. Setelah berunding selama 4 bulan, pada 17 Mei, panitia menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Soekarno. Urip ditugaskan untuk menangani proses perampingan angkatan perang, sedangkan Menteri Pertahanan diberi kekuasaan birokrasi yang lebih besar. Sudirman tetap dipertahankan sebagai Panglima Angkatan Perang. Setelah Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mulai membentuk kelompok-kelompok pro-kiri dalam tubuh militer, Urip mulai curiga dan mengecam upaya pemerintah yang memanfaatkan militer untuk kepentingan politik. Meskipun demikian, ia dan Sudirman terus berupaya untuk memastikan bahwa pasukan paramiliter atau laskar yang muncul dari kalangan masyarakat umum adalah bagian dari militer. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil
pada tanggal 3 Juni 1947. Ketika pemerintah mengumumkan untuk mempersatukan Laskar dan TRI menjadi organisasi militer baru bernama Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, Urip mendirikan sebuah akademi militer di Yogyakarta. Untuk memenuhi ancaman Belanda, Urip berniat untuk menyerang Belanda di saat mereka masih menyusun kekuatan. Namun rencana ini digagalkan oleh upaya pemerintah dalam diplomasi. Urip sendiri lebih menyukai taktik gerilya ketimbang konflik militer resmi. Ia pernah bercerita kepada bawahannya bahwa serangan terbaik bisa dilakukan dengan 100 menembak jitu yang bersembunyi di belakang garis musuh. Urip dengan lantang menentang hasil perjanjian Renville karena perjanjian tersebut menyebabkan ditariknya 35.000 tentara Indonesia dari Jawa Barat dan diresmikannya garis Van Mook yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesia. Ia memandang perjanjian tersebut yang disahkan pada 17 Januari 1948 sebagai taktik mengulur-gulur yang memberi Belanda kesempatan untuk memperkuat pasukannya. Sementara itu, Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mulai merekrut tentara yang berhaluan kiri. Muak dengan sikap pemerintah yang menurutnya kurang percaya pada militer, Urip mengajukan pengunduran dirinya. Namun, tetap bertugas sebagai penasihat Menteri Pertahanan sekaligus wakil militer Muhammad Hatta. Setelah beberapa bulan berada dalam kondisi lemah dan menjalani perawatan dari Dr. Sim Ki Ai, pada malam 17 November 1948, Urip ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung. Setelah disemayamkan selama semalam, ia dikebumikan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Semaki dan secara anumerta dipromosikan sebagai jenderal. Saat Sudirman mengancam akan mengundurkan diri pada tahun 1949, ia menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah selama revolusi yang menyebabkan kematian Urip dan juga penyebab penyakit tuberkulosis yang diidapnya. Urip meninggalkan seorang istri dan putri angkat bernama Ebi. Ebi meninggal dunia karena malaria pada Januari 1951 dan Rohmah wafat pada tanggal 29 Oktober di Semarang. Ia dimakamkan di Ungaran. Urip menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah secara anumerta, termasuk Bintang Sakti pada tahun 1959, Bintang Mahaputra tahun 1960, Bintang Republik Indonesia Adipurna tahun 1967, dan Bintang Kartika Eka Pakci Utama tahun 1968.
pada tanggal 10 Desember 1964, Urip ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 314 tahun 1964. Sudirman juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh keputusan yang sama. Pada tanggal 22 Februari 1964, Akademi Militer Indonesia di Magelang mendedikasikan sebuah tugu untuk dirinya dan menggambarkan Urip sebagai seorang putra Indonesia yang mengagungkan karya daripada kata, yang mengutamakan dharma daripada minta. Gereja Katolik di akademi tersebut juga mempersembahkan sebuah dedikasi untuk Urip sejak tahun 1965 yang berawal dari perbincangan antara Rohmah dan teman misionarisnya. Beberapa jalan juga dinamakan untuk menghormati Urip, termasuk di kampung halamannya Purworejo, di Yogyakarta, dan di ibu kota Jakarta.